Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam atas Nabi yang berupa doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada dosen pengampu keterampilan menulis Ibu Yulian Trasik SPD MPD. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Sebelum masuk pada sesi diskusi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, saya Jawahar Mauna dengan nomor urut 2 dan rekan saya Witri Adriani dengan nomor urut 33. Saya Nurul Madani dengan nomor urut 17. Saya Haris Setia nomor urut 05. Saya Muhammad Sabdani Arsyad dengan nomor urut 07. Saya Vika Dia Putra dengan nomor urut 20. Baiklah, untuk materi pertama yaitu tentang kaidah ringkasan yang akan dijelaskan oleh Rafito Ardian. Kepada Rafito Ardian dipersilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan kaidah dari ringkasan. Pertama, pengertian ringkasan secara umum. Ringkasan adalah penyajian singkat dari suatu teks atau wacana tanpa mengurangi isi, arti, dan tujuan dari tulisan tersebut. Sedangkan tujuan dari ringkasan yaitu memberikan gambaran secara keseluruhan terhadap suatu teks agar lebih mudah dipahami. Yang kedua, kaidah umum dalam membuat ringkasan yaitu membaca teks asli. Bacalah teks asli secara keseluruhan. Yang kedua, menemukan ide pokok. Temukan ide pokok pada setiap paragraf yang telah dibaca. Yang ketiga, menyusun kerangka ringkasan. Susunlah kerangka ringkasan berdasarkan ide pokok yang telah ditemukan pada setiap paragraf yang telah dibaca. Yang keempat, menggunakan kalimat sendiri, yaitu tulislah ringkasan tersebut menggunakan kata-kata dan kalimat sendiri, bukan menyalin dari teks aslinya. Yang kelima, menghindari detail yang tidak penting. Fokus pada informasi penting dan hindari memasuki detail yang tidak relevan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada saudara tersebut. Selanjutnya, materi kedua yang akan disampaikan oleh Nuri Rahmadani. Kepada saudara tersebut dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaidah ringkasan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Boris Kera, kaidah ringkasan adalah penyajian singkat dari isi suatu teks yang panjang tanpa mengubah isi dan maksud aslinya. Kaidah ringkasan menurut Kera mencakup membaca teks asli dengan cermat, menemukan ide pokok dari setiap paragraf, menyusun kerangka ringkasan, menulis ringkasan dengan kata-kata sendiri, dan menghindari detail tidak penting. Yang kedua yaitu menurut Henry Guntur Tarigan. Menurut Tarigan, ringkasan adalah penyajian yang lebih ringkas dari sebuah karangan asli dengan mempertahankan ide pokok dari karangan tersebut. Kaidahnya mencakup membaca teks asli secara keseluruhan, menemukan ide pokok dari setiap bagian, dan menulis ringkasan dengan cara objektif tanpa menambahkan interpretasi pribadi. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada saudari tersebut. Untuk materi ketiga yaitu tentang kaidah ikhtisar akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama itu kami mendapat pengertian ikhtisar adalah sebuah penyajian dari karangan yang asli yang tetap dipertahankan urutan isinya, tetapi tidak harus disajikan secara profesional. Di sini kami mendapatkan pengertian dari para ahli. Yang pertama yaitu George Croft pada tahun 1982 yang menyatakan bahwa ikhtisar adalah ringkasan suatu teks yang disusun dengan tetap mempertahankan urutan gagasan asli dan menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah inti pesan. Dan kami juga mendapatkan pengertian dari Henry Guntur Tarigan pada tahun 2008 di mana yang mengatakan bahwa ikhtisar itu ialah ringkasan dari suatu teks tanpa menambahkan suatu komentar isi, di mana tujuannya yaitu untuk memperjelas suatu informasi. Yang ketiga, kami dapat pengertian dari para ahli yaitu Gellinger pada tahun 1986
Ia mengatakan bahwa ringkasan adalah salinan bacaan yang lebih ringkas tanpa mengurangi tata bahasa ataupun gaya bahasa penulisnya. Yang kedua yaitu karakteristik ikhtisar. Di sini kami menemukan pertama yaitu memilih bagian yang dianggap paling penting. Yang kedua itu tidak harus menyajikan semua informasi secara detail. Yang ketiga, mempertahankan substansi bahasa dan dapat menggunakan dengan bahasa sendiri. Dan yang keempat yaitu tidak seketat ringkasan dalam perjanjian informasi. Sekian dari saya tentang kaidah ikhtisar yang akan disampaikan oleh Nitri Adriani kepada saudara Nitri Adriani. Persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang penggunaan ikhtisar. Pertama yaitu dalam akademik dan jurnalistik. Dalam praktiknya, ikhtisar sering digunakan dalam dunia akademik dan jurnalistik untuk menyampaikan suatu pokok-pokok teks secara luas. Kedua yaitu memudahkan pemahaman isi artikel atau buku, yang dimana maksudnya seorang pembaca dapat memahami suatu isi buku atau artikel dengan hanya menyampaikan ikhtisarnya tanpa perlu menyampaikan keseluruhan isi buku tersebut. Ketiga yaitu digunakan dalam diskusi atau pertemuan dengan sudut pandang penyusun, yang dimana pada kesempatan itu kita dapat menambahkan interpretasi atau sudut pandang kita sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan fungsi ikhtisar. Yang pertama yaitu menyampaikan inti suatu teks dengan lebih luas. Kedua, memberikan gambaran umum suatu pembahasan. Dan ketiga, dapat menambahkan interpretasi atau perspektif pribadi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada saudari tersebut. Selanjutnya, materi ke-5 akan disampaikan oleh Muhammad Afsan Jani Absyar tentang perbedaan ringkasan dan ikhtisar. Kepada Sanjur kita persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan perbedaan antara ringkasan dan ikhtisar. Ringkasan dan ikhtisar seringkali disamakan, padahal ada beberapa aspek yang membedakan antara kedua hal ini. Dan saya di sini akan menjelaskan perbedaan antara ringkasan dan ikhtisar tersebut secara bertahap. Yang pertama saya mendapat perbedaan di pengertian dasar. Ringkasan adalah sebuah bentuk pemadatan isi dari suatu teks atau informasi. Diambil poin-poin pentingnya tanpa mengubah inti dan urutan aslinya. Fokusnya adalah menyampaikan isi secara lengkap dan tapi lebih singkat. Sedangkan ikhtisar lebih fleksibel daripada ringkasan. Ikhtisar lebih bebas, tidak harus mengikuti urutan dan detail teks di informasi asli. Dan ikhtisar juga menyampaikan poin-poin ini tidak harus sesuai dengan urutan aslinya. Kedua yaitu perbedaan pada tujuan. Ringkasan memiliki tujuan yaitu menyajikan isi teks secara singkat dan objektif tanpa mengubah struktur atau susunan dari informasi asli. Sedangkan pada ikhtisar tujuannya lebih fleksibel. Penulis bisa menyesuaikan informasi dengan kebutuhan tanpa terikat pada struktur di informasi asli. Yang ketiga yaitu perbedaan pada struktur. Ringkasan mempertahankan struktur asli secara tepat dan tidak berubah, sedangkan pada ikhtisar struktur bisa disusun ulang sesuai dengan keinginan penulis selama inti informasi tetap disampaikan secara akurat. Dan yang ketiga yaitu yang keempat yaitu perbedaan pada bahasa. Ringkasan menggunakan bahasa yang netral dan sesuai dengan isi teks asli. Sedangkan pada ikhtisar, penulis bisa lebih santai dalam menyampaikan informasi yang ingin disampaikan. Terima kasih kita ucapkan kepada saudara tersebut. Selanjutnya untuk materi terakhir yang akan disampaikan oleh Melati Syafia. Kepada Melati Syafia dipersilahkan. Terima kasih banyak kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi tentang perbedaan antara ringkasan dan ikhtisar.
Pada poin kelima itu ada kelengkapan. Ringkasan hanya mengambil poin-poin utama dari suatu teks tanpa menambahkan opini di dalamnya. Sedangkan untuk ikhtisar bisa lebih ringkas, namun juga memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengemukakan opini mereka jika mereka merasakan hal itu penting atau perlu untuk tulisan mereka tersebut. Yang keenam ada gaya bahasa. Ringkasan biasanya cenderung lebih formal dan langsung ke inti informasi, sedangkan ikhtisar itu gaya bahasanya lebih bervariasi dan penyampaiannya tidak terlalu kaku. Sedangkan untuk cara membuat ringkasan, biasanya para penulis akan membaca teks asli terlebih dahulu dengan teliti, lalu menemukan ide-ide pokok dari tulisan tersebut, menulisnya ulang secara ringkas, namun sesuai dengan urutan dan isi asli dari teks sebelumnya. Sedangkan untuk ikhtisar, para penulis akan memahami inti dari teks tanpa memperhatikan semua detail yang ada, lalu mengambil poin-poin pentingnya, menulisnya kembali dengan bahasa mereka sendiri. Adapun untuk contoh, ringkasan itu misalnya pada buku pelajaran yang terdapat 100 halaman, lalu diringkas menjadi 20 halaman, lengkap semua babnya tetapi lebih singkat. Sedangkan untuk ikhtisar, misalnya ada sebuah artikel ilmiah yang terdiri dari 10 halaman, lalu diambil beberapa poin saja yang penting untuk suatu tugas, misalnya hanya 1 paragraf saja. Nah, itulah perbedaan dari ringkasan dan ikhtisar yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dari diskusi kami hari ini, kami menutup diskusi kami dengan kesimpulan, yaitu ringkasan dan ikhtisar sama-sama bertujuan untuk menyajikan sebuah informasi secara lebih singkat. Tetapi, ringkasan lebih terikat pada struktur isi asli teks, sedangkan ikhtisar lebih fleksibel dan dapat mengandung unsur interpretasi. Pemilihan antara ringkasan dan ikhtisar tergantung pada tujuan dan kebutuhan pembaca. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.